tidak boleh ada bagian dari negara kita yang tertinggal. Papua kini berada dalam radar utama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pemerintah menegaskan percepatan pembangunan di tanah Papua menjadi prioritas nasional yang tidak bisa ditunda. Komitmen itu ditegaskan Prabowo saat mengumpulkan para kepala daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua di Istana Negara Jakarta pada Selasa 16 Desember 2025. Didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden tak hanya memberi arahan tetapi juga mendengar langsung keluhan dan kebutuhan daerah. Tidak boleh ada bagian dari negara kita yang tertinggal. Setiap daerah, setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kota harus kita bangun dan kita berikan segala yang diperlukan untuk transformasi bangsa kita. Prabowo juga menyoroti masih adanya rakyat Indonesia yang hidup dalam kesulitan bahkan kelaparan. Ia menilai persoalan utama bukan kekurangan sumber daya, melainkan masalah pemerataan dan tata kelola. Karena itu, Kepala Negara menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan alam secara jujur, bijak, dan profesional, agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat termasuk masyarakat Papua. Fokus berikutnya diarahkan pada pembangunan fisik dan ekonomi Papua. Prabowo meminta penyelesaian Jalan Trans Papua untuk membuka akses wilayah terpencil dan menekan harga logistik. Selain itu, pembangunan fasilitas umum, ketahanan pangan, serta pengembangan food estate di Papua diminta menjadi prioritas utama. Tak hanya pangan, Prabowo juga menargetkan Papua menuju swasembada energi. Ia mendorong pemanfaatan potensi lokal melalui penanaman kelapa sawit untuk bahan bakar nabati, serta tebu dan singkong untuk produksi etanol. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Dalam 5 tahun ke depan, Prabowo berharap setiap daerah di Indonesia termasuk Papua mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam hal pangan dan energi. Pemanfaatan energi terbarukan juga masuk agenda besar. Presiden meminta optimalisasi tenaga surya dan tenaga air yang dinilai semakin terjangkau dan cocok untuk wilayah terpencil Papua, sehingga ketergantungan pada distribusi BBM dari luar daerah bisa dikurangi. Perhatian Prabowo juga tertuju pada masa depan anak-anak di Papua. Presiden menargetkan 2.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur makan bergizi gratis di Papua sudah beroperasi penuh paling lambat 17 Agustus 2026. Saat ini, baru ratusan dapur yang berjalan dengan ratusan ribu penerima manfaat. Yang jelas kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi. Di sektor pendidikan, Prabowo menanggapi serius kabar adanya sekitar 700.000 anak Papua yang tidak bersekolah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut data tersebut masih perlu diverifikasi. Namun, Presiden menegaskan prinsipnya jelas. Jika ada anak Papua yang belum bersekolah, negara wajib hadir dan memastikan akses pendidikan terbuka seluas-luasnya.